Ini yaitu tetap kuat. Katakan sebelahnya, tetap kuat. Tetap kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seringkali kalau ditanya, jemaat Galilea, yes, aja. Saya bisa. Jawabnya, loh Bapak Ibu Saudara, iblis itu ketika engkau berkata saya bisa, yes I can, loh dia itu tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara, ya dia itu bisa. Ketika saya sampaikan di Pakelan, iblis itu di sela-sela jari yang tipis ini dia itu bisa masuk. Tipis loh, tipe saya gak iso, kertas saja sulit, tapi iblis bisa. Nah, tapi bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berkata, tetap kuat, tetap bisa, tetap mampu. Kekuatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10. Saya angkat sebagai ayat nas pada pagi hari ini. Mazmur ini ditulis saat Daud mengalami satu situasi yang terus-terus dikejar oleh Saul. Dikejar-kejar, ya. Dikejar-kejar itu enak enggak Bapak Ibu Saudara? Gak enak. Dikejar apapun, dikejar deadline, dikejar utang harus bayar, dikejar apalagi sakit penyakit, ya dikejar. Itu tidak enak yang namanya dikejar-kejar. Tapi kita mau belajar dari Daud ini, Mazmur 52 ayat yang ke-10. Baik, satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Sudah? Semuanya dapat? Mazmur 52 ayat yang ke-10. Baik, saya akan bacakan, nanti kita ulang. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kita ulangi bersama-sama. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Siapa yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Di sini bahwa Daud itu terus-terus dikejar oleh Saul. Ditambah lagi dengan tindakan Dog ya, yang berusaha mencari cara untuk menghancurkan hidupnya Daud. Kita akan coba belajar dari kisah ini. Kita buka di dalam 1 Samuel 22. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu kedua, dan ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. 2. Berikutlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar pengabdi hutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat ketiga, dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab,
izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. 4. Lalu diangkat menyalakan bukan raja di Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tentang Gad, Nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ayat ke-6. Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1000 dan atas pasukan 100? 8. Sehingga kamu sekalian mendengar kata-kata melawan aku, Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi pengadang seperti sekarang ini. Ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama. Lalu menjawablah orang Edom itu dan berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah melihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya kasih tema yaitu tetap kuat? Karena hari-hari ini tidak banyak orang tetap berada di posisi kuat. Ya, posisinya ini ada yang sedang khawatir, ada yang sedang kadang kuat, kadang enggak, kadang ada juga yang posisinya kelihatannya kuat, tapi di dalam hatinya itu enggak kuat, rapuh. Kenapa firman Tuhan berkata tetap? Kata tetap ini berarti tidak bergeser. Apapun keadaan kita, kita tetap kuat, tetap bisa berdiri. Ya, ndak goyah. Yang namanya orang capek kalau berdiri ini pasti golek sendenan. Ya, golek sendenan. Nah, senden capek. Ada juga yang kayak gini, posisinya gringgingan, sikile ngene. You know, rohanine gringgingan. Parkinson, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada juga yang saat ini kelihatannya kuat, pura-pura kuat, tapi sebenarnya di dalam ini sangat hancur. Kenapa Tuhan itu berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Saya selalu setiap hari saya bilang, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak kuat kalau Engkau tidak berjalan bersamaku. Satu lagu berkata, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pada dasarnya manusia itu gampang terombang-ambing, Bapak Ibu Saudara. Krungu swara sak plenik aja, seperti kesaksiannya Bu Andi. Mulai hari Minggu pagi ya, minggu kemarin saya sampaikan, saya itu orangnya kritis dalam hal apa? Ketika saya dengar berita, biasanya itu saya gini, kenapa kok begitu? Jadi tak cari tahu pasti, ya. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya acungi jempol buat Pak Andi. Tetap kuat. Saya tahu bagaimana mungkin kondisinya saat ini badannya tidak baik-baik saja. Kondisi yang dirasakan mungkin tidak baik-baik saja. Tapi dia mau tetap cari Tuhan. Nah, ini kuncinya untuk kita bisa tetap kuat.
kuat. Seberapa banyak kita ini membandingkan Tuhan dengan hal yang duniawi. Pekerjaankah, ya, atau aku sakit, adem panas. Seberapa banyak yang adem panas gak teko ibadah? Pak Pujo sambat adem panas tetap ibadah. Bu Nyoto ngomong boyoke cekot-cekot tetap datang sama Tuhan. Ya. Bu Bonarianto ini kondisinya juga tidak baik, ya. Matanya sakit, jalannya lebih syarafnya lebih kena. Pak Bun sampaikan, tapi dia tetap cari Tuhan. Ini loh orang-orang yang kuat, tidak pernah membandingkan Yesus dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak kita membandingkan Tuhan dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, kondisiku ini tidak penak. Daud memberitahu dengan memberitahu keberadaan Daud kepada Saul pada waktu itu. Daud berada di rumah Tuhan, ya, dikatakan coba ayat yang ke-6, 6-7 ya. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud, orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Daud ini kondisinya terancam mau dibunuh. Ada yang terancam arep dipateni? Tidak ada, ya. Terancam mungkin sakit. Bapak Ibu Saudara, sakit yang kita alami itu adalah bukti Tuhan itu ingin memakai kita menjadi alatnya. Seberapa banyak kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya? Orang biasanya kalau ada dalam masalah, kita ini mau bergerak datang sama Tuhan itu gak gelem, Bapak Ibu Saudara. Iso itu dia stay dalam kondisi keadaannya, ya, tetap dalam keadaannya. Yang sakit panggah loro, ya, sing lemah panggah lemah. Lah, ya ini, tapi kenapa? Tetap kuat. Tetap itu gak kesana kemari, yo, ndak berpindah. Kondisi apa yang tetap? Imannya yang tetap, percayanya yang tetap. Nah, bagaimana Daud ini, ya, di awal tadi saya ambil di Mazmur 52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Seberapa banyak kita meninggalkan masalah kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Seberapa banyak kita meninggalkan segala penderitaan kita, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Seberapa banyak kita meninggalkan aku ki loro loh. Coba deh Bapak Ibu Saudara loro, terus no turu. Aku loro, enek wong nih. Aku ini loro. Mana? Aku ini loro. Cepat mati tamu. Jajalen lek gak percaya. Tapi ketika engkau dalam kondisi sakit, engkau tetap, Tuhan, aku bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Dikasih suplai Roh Kudus 10%. Sakitnya berkurang. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ditambahi 15%. Terus, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Loh, cek loro, anakku ini loh, loro, iso memuliakan anakku. Kayak selawe
Jadi berapa? 50. Panggil lagi Tuhan. Namamu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. 50% ditambah 100 kuat. Jadi kita tetap kuat. Coba perhatiin, jangan jadi orang Kristen. Ketika wis tela-telo ini, tambah sesuk tela-telo. Jadi rohaninya kita ini Parkinson. Suatu ketika ya kayak gini, ambil uangnya ra iso lho nek kok ngene iki. Buka dompet iki lho gak iso. Bapak Ibu Saudara. Coba kuatkan, kuat. Coba bilang, aku harus kuat. Ayo, aku harus kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kenapa Daud memilih seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah? Pohon zaitun ini, dia ini ketika biji ditanam, dia tidak langsung tumbuh. Lewat lombok karo tomat, begitu awake dhewe menanam bijinya, mungkin dalam 1 bulan dia sudah tumbuh, 2 bulan dia sudah mengeluarkan buah. Tapi ketika ada angin, dia langsung ambruk. Kuwi wit lombok karo tomat. Tapi pohon zaitun ketika biji ditanam, dia mencari akarnya itu ke bawah, terus ke bawah. Dia tidak muncul. Kekristenan yang seneng muncul gampang ceblok mesti. Pengen didelok wong gampang delep mesti. Saya sudah banyak tahu ketika saya sendiri saja, misalnya saya melakukan apa gitu, pengen kan satu karya saya dilihat orang. Wah, Yuli loh, lek nggih peyek, enak. Bener ya? Enak enggak peyek saya, Cilan? Peyeknya enak. Tapi suatu ketika karena saya merasa peyekku wes enak, Bapak Ibu Saudara, dengan resep yang tetap, tidak pernah berubah, ketika tak goreng, kelet wajane. Tak goreng nih, kelet. Tak goreng nih, kelet. Mesti aku ngene, bae iki njaluk. Sampai 3 kali, 4 kali kelet. Padahal si wajan sing tak goreng peyek nek sampai dimasak, ngamuk aku. Tapi kok iso kelet? Kenapa Tuhan izinkan ini jadi kelet? Karena engkau ingin karyamu ini loh, aku mahir. Dalam kekristenan tidak ada mahir. Tidak ada. Ya, kamu bisa ini, tidak ada. Kalau kita bisa itu karena Tuhan. Lo kelet terus. Putra tidak saya tengok Pak Jemi. Lewes kelet tak tinggal deh aku. Males pegah, lek iso tak gua jeladrenane. Rugi kan? Saya kerja tapi hasilnya enggak bagus. Bagaimana dengan kita? Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman kita itu bisa diukur ketika kita itu berada dalam masalah, ketika kita itu di dalam penderitaan. Kembali kepada pohon zaitun ini ya. Pohon zaitun ini, dia ini menumbuhkan, menguatkan akarnya itu ke bawah sampai 6 meter. Ketika anak cari, 6 meter ke bawah loh. Dia nggak muncul. Mungkin kalau kekristenan itu dijadikan benar-benar dia memiliki satu rohani yang kuat. Dia nggak mau muncul dulu. Gampang ya loh, wong senang muncul ya. Tapi di sini tidak ada ya. Di sini orangnya berakar kuat ke dalam semuanya. Ketika kita Bapak Ibu Saudara gampang cuwepek muncul, wah, sopo kae? Saya tuku TV. Iki mek contoh aja. Wah, iki loh. Kayak Pak Bejo. Wah,
TV-ne gede. Bejo sing tuku. Oh, TV-ne Pak Bejo. Dipasang, nek gak dipasang nesu. TV-ne Pak Bejo, saya tuku Pak Bejo sesuk era nang gereja, nyapa gak nang gereja. TV-ku ora dipasang karo Pak Gembala. Lah, Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita bisa memberi itu karena siapa? Kalau kita bisa itu karena Tuhan. Wes bokek nih, arep dipasang, arep dikek ngisor longan, arep diseleh ning nggone dapur. Lek sudah mau berikan ke Tuhan, yang ngasih nilai siapa? Tuhan. Wes to, ya Tuhan. Ora usah mikir sing macam-macam. Supaya apa? Supaya kita menjadi pohon zaitun di rumah Allah. Bayangin loh, pohon zaitun yang tetap hijau menandakan engkau sehat, hidupmu diberkati Tuhan. Ketika saya pertama saya pergi ke Jakarta untuk saya bekerja, saya cari gereja kan sulit ya, namanya orang baru. Yang dekat di mana saya tinggal itu adalah gereja Tiberias. Saya ibadah di kono, pertama aku bingung, Bapak Ibu Saudara, bingung. Ketika perjamuan itu dibagikan, uangnya langsung bawa di kresek ditok nih, luwek nih pakai. Aku ini gek cara piye. Habis itu terus perjamuan padahal minumnya satu. Ternyata mereka ini diajari satu kepercayaan bahwa setiap hari itu kita perlu semeja sehidangan dengan Tuhan. Lah, semeja sehidangan dengan Tuhan ini sebenarnya kita bisa melakukannya dengan doa. Dengan doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi satu gereja ini ya nggak tahu mereka menganut kepercayaan seperti apa. Tapi setiap hari mereka ini melakukan perjamuan kudus ya. Jadi dia minum anggur dan singkat cerita ketika pulang saya kaget. Ketika ada doa profetik, dia katakan tubuh saya jasmani ini sehat dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, bebas meja operasi, bebas katarak, bebas jantung koroner, ginjal saya sehat. Semua itu disebutkan setiap ibadah. Mereka loh gak kesel. Saya mikir, yuk, saya soal ya ngono saya datang lagi sama. Ternyata sebuah ungkapan yang kita ungkapkan ke hadapan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, itu dicatat oleh Tuhan. Ada seorang sampaikan sama saya, sesuk aku meh ucapan syukur seminggu. Oh iya, ucapan syukurnya apa? Tak tanya, ya toh, melalui kesaksian atau seperti apa? Dia bilang, oh enggak, saya mau kasih berkat. Oh iya, tiba-tiba minggu ini mau gak muncul. Ini loh, tapi saya kan orangnya belajar, saya tidak mengandalkan manusia. Loh, janji kabeh aku loh ya. Saya dihapusi, dibelanjani janjiku sering Bapak Ibu Saudara. Tapi ya saya karena saya pegang komitmen ya seperti ini. Dijanjani, saya sok tak bangunnya gerejamu. Tak dijanjani meneh mungkin besok kalau ada apa-apa ngomong ya. Ya, terus dijanjani nih ada yang menjanjikan saya ingin membangunkan rumah sama saya, sama suami. Akhirnya ya tapi Tuhan itu bisa membangunkan rumah bagi saya. Kalau kita nuruti pegang janjine menungso, Bapak Ibu Saudara, Anda akan kecewa. Kenapa Daud ini memilih bersembunyi ke dalam gua ketika dia dikejar-kejar oleh Saul? Padahal si Daud ini di gua Adulam itu dikatakan dia ini bersama-sama dengan siapa? Coba kita akan buka di dalam 1 Samuel tadi ya, Mas, 1 Samuel 22 di ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya
setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan Pak Jemi diberi ya, saya ini tongkat estafet pengembalaan ini tidak ngeroyok atau pengen, tapi benar-benar tongkat ini dikekne, diberi. Ketika saya berpikir, Tuhan apa mampu ya, jadi gembala itu gak cuma bertanggung jawab tentang menyampaikan firman. Menjadi gembala ini bertanggung jawab tentang kehidupan. Lek jemaat apa maksudnya ada masalah, melayune mesti di aku piye aku piye Tuhan. Nah seperti itu ya, ketika beberapa berjalan, saya sudah saya sampaikan, wes aku nyerah, aku mau ya, saya ndak kuat, saya ndak bisa. Memang pada dasarnya manusia itu kan ndak bisa. Tapi ketika itu suami saya meneguhkan, aku milih kerja ya, aku milih kerja, kerja untuk duit ya. Teko sak senengku no, orang kerja, saya pulang yo sak senengku. Tapi Tuhan itu loh, ndak meminta uangmu, gak meminta apa yang kau hasilkan dari pekerjaanmu. Ketika di Roma di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Tubuh iki loh sing diminta mbek Tuhan, bukan uang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa ada seorang sampaikan, kenapa tidak datang? Aku gak duwe persembahan, mas ini omong kosong, aku ngomong drama kekristenan ya kayak gitu. Ada lagi nanti ya, kenapa kok ndak datang? Tak tanya lagi, ada yang bilang kayak gini, piye toh layain lumpuk nih persumbangan Natal, aku gurung wae lho, aku lho kok tau moro di omahmu. Ayo sumbangan Natal, kowe durung, perpulungan kowe durung. Pernah saya enggak, karena gini Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memberi untuk Tuhan, engkau pun yang akan menikmatinya, berkatnya. Ketika engkau tidak memberi, memang engkau dalam keadaan kekurangan, saya yakin engkau akan diberkati dan engkau akan bisa memberi. Simple urip. Bapak Ibu Saudara, ketika saya harus, misalnya ada yang mana, persembahan nggih bayar anake kuliah, jemaate gak diopeni. Ada jemaate loro gak diparani. Jemaate gak iso bayar sekolah, pendetane meneng ae. Darah di duit aku dewe. Saya nggak mau menjanjikan apapun. Saya sendiri hidupnya bergantung sama Tuhan. Hari ini untuk makan, besok bergantung sama Tuhan. Loh, suatu ketika loh saya nggak punya lauk. Saya punya lauk cuma untuk sarapan pagi. Hari itu ya memang nggak ada lauk. Akhirnya tiba-tiba si Valen ini WA saya, Mbak Yuli, saya masak babi kecap. Ojek Sancing Ping. Ya, dia katakan, tak kirim pakai Maxim ya. Loh, cah iki lho kok yo ngerti to lek aku ki malas metu numpak motor. Lek gak Tuhan apa yo nganu lho. Lagekmu nih, Maxim lho wis teko. Babi kecap plus endok. Bar kuwi aku ditekoki. Mbak Yuli piye? Wes enak lan tak pangan wong telu. Wes bablas. Loh Bapak Ibu Saudara, ini loh. Jadi kita jangan seperti ini. Loh, pendeta gak belawuh ngisin-ngisin, enggak. Kita itu belajar pribadi lepas pribadi. Pak Jemi melayani itu bertanggung jawab dengan Tuhan. Saya melayani, saya bertanggung jawab pribadi dengan Tuhan.
Selin pun juga seperti itu. Cika pun yang bersama saya juga seperti itu. Nah, kalau kita dapat berkat, kita nikmati bersama-sama. Kalau kita puasa, kita nikmati bareng-bareng. Tapi gak tahu puasa. Teko ono, gak tahu puasa, pernah puasa. Nggak ada apa-apa, nggak pernah. Pagi kita sarapan dengan apa yang ada, ujuk-ujuk awali. Loh, ciri ulang loh, kadang-kadang moro-moro tuku jangan asem, jangan lodeh, pindang bumbu rujak, gorengan sak dabrak. Loh, apa gak ngerti kok cilan iki lek aku bakul. Tapi saat itu memang di rumah juga aku pas ndak masak. Loh, iki loh. Ini bukti bahwa Tuhan itu loh menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Kuwi mek hal makan. Kalau makanmu aja dicukupi, Bapak Ibu Saudara, mosok sih kebutuhan yang lain Tuhan tidak cukupi. Tak teko aneh Pak Andi. Kemarin di rumah sakit biayanya kurang enggak Pak Andi? Berlebihan. Berlebihan berkat maksudnya. Lah, piye Bapak Ibu Dua-duanya tidak kerja. Piye? Bagaimana dengan hari-hari yang kita lalui itu loh? Dikejar-kejar tukang piutang. Aku madit kan dia mau mocoi. Sumpah loh. Tak tekoi gimana ya kisahnya Daud di gua Adulam. Tak cari, tak baca di 2 Samuel. Ya ampun Tuhan. Daud iki loh dadi pemimpin yang dikejar-kejar uang. Saya tuh hampir nyerah. Tadi malam saya wes kena, yo Tuhan, penuh penat. Saya harus menjelaskan, tapi saya tidak boleh menjelaskan. Tak jelas nenek, cuma mbak Tuhan tok. Detail ini gini Tuhan, ini loh. Ceritanya ini Tuhan. Ceritanya ini gini, dari ini sampai ini ceritanya kok ini Tuhan. Akhirnya aku iso turu. Loh, pendeta iso turu. Sempet aku wong gampang turu. Sore kemarin saya wes tidur. Ujuk-ujuk loh, tangi aku. Tangi. Tapi saya tetap ayat ini ya, tetap kuat. Seperti ayat nasnya, seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Sekarang yang kedua, setelah tetap kuat, mampu bersyukur di dalam segala keadaan. Saya Mazmur 52 ya, ayat yang ke-11, di situ dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bapak Ibu Saudara, 52 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Dikejar-kejar utang, bersyukur. Sakit, bersyukur. Ya, awake lara kabeh, bersyukur. Kecelakaan, bersyukur. Ayo keluarkan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap kuat dan mampu bersyukur. Lanjut ya. Sekarang yang ketiga. Begitu pula loh Daud ketika melewati proses itu loh. Dia dikejar-kejar Saul ini nggawa tombake ini apa? Bawa pedang di situ. Bahkan si Daud ini mas diketahui tempat persembunyiannya. Awake dhewe ndelik. Terus wong ngerti delikane awake dhewe. Piye Bapak Ibu Saudara? Saya gak iso bayang nih. Tapi Tuhan itu loh berpihak kepada Daud. Loh firman Tuhan ini aku maca lah, aku kadang guyu-guyu loh. Ya ampun Tuhan, semua itu loh tercatat di dalam buku kehidupan ini. Buku yang kami harus mempelajarinya. Bayang no Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika aku loh ya tahu menawi. Misalnya duit panas loh tak utang nih. Baru ono gak bayar wonge, tak parani delek. Piye jajal. Tapi saya ketika itu Tuhan terima kasih. Berarti ini bukan berkatku, engkau akan menyiapkan berkat yang baru. Diberkati enggak? Diberkati. Bapak Ibu Saudara, tetap ada pertolongan. Tetap loh.
tetap sampai aku bilang sama Tuhan, Tuhan lagi panas ketika saya bilang sama Cikace, lagi duit panas loh misalnya tak utang bukan yoga.